Fenomena unik sedang berkembang di Jepang. Bahasa Indonesia kini tak hanya dipandang sebagai bahasa asing biasa, melainkan juga menjadi bahasa gaul yang sedang diburu remaja Jepang. Dari jalanan Shibuya hingga kelas-kelas kursus bahasa asing di Tokyo, semakin banyak anak muda Jepang yang penasaran dengan kata-kata sederhana khas Indonesia, mulai dari keren, mantap, gabut, hingga baper. Tren ini muncul secara organik. Awalnya, bahasa Indonesia masuk lewat dunia hiburan digital, musik, YouTube, TikTok, hingga gym online. Lagu-lagu pop Indonesia yang sempat viral di media sosial membuat beberapa remaja Jepang kepincut. Mereka mencoba menirukan liriknya, lalu penasaran dengan artinya. Dari situlah, rasa ingin tahu makin melebar. Sohai, Cibai, Pukina, Anjing, Lanjau, Hutan Kinamo, Bobo, Babi, Makau Hijau, Bangsa Sumatanina. Inya, saya dari Osaka, saya dari Japan. Jancok. Jancok. Bodoh, bodoh, bodoh. Berisik. Bukan hanya musik, dunia anime dan manga pun ikut menyumbang. Banyak grup fansub internasional menggunakan bahasa Indonesia karena dianggap lebih ekspresif dan cepat diterjemahkan. Kata-kata seperti anjay, santuy, hingga asik kerap muncul di subtitle, membuat remaja Jepang penasaran. Menurut Yuki, seorang siswi SMA di Osaka, dirinya pertama kali mendengar kata mantul, mantap betul, dari teman online asal Jakarta. Awalnya saya kira itu bahasa slang Inggris. Setelah tahu itu bahasa Indonesia, saya jadi tertarik. Kedengarannya lucu dan seru dipakai di chat, ujarnya sambil tertawa. Tak heran, beberapa lembaga kursus bahasa asing di Tokyo dan Kyoto melaporkan kenaikan jumlah pendaftar kelas bahasa Indonesia. Bahkan, Universitas Tokyo mencatat peningkatan minat mahasiswa baru pada jurusan studi Asia Tenggara, khususnya bahasa Indonesia. Dulu bahasa Indonesia hanya diminati segelintir orang yang ingin bekerja di perusahaan multinasional atau bidang pariwisata. Sekarang banyak anak muda datang karena alasan gaya hidup. Mereka ingin bisa ngobrol dengan teman online dari Indonesia, atau sekadar terlihat keren di media sosial. Jelas Profesor Saito Haruki, pengajar bahasa Indonesia di salah satu kampus ternama. TikTok dan Instagram menjadi mesin utama penyebaran bahasa gaul ini. Banyak kreator konten Jepang yang mencoba memasukkan kata-kata Indonesia dalam video mereka. Contohnya, seorang YouTuber Jepang populer bernama Kanae bahkan membuat segmen khusus belajar bahasa gaul Indonesia yang ditonton jutaan kali. Tak hanya itu, turis Indonesia yang datang ke Jepang juga kerap membagikan konten interaksi dengan warga lokal. Video-video yang menampilkan orang Jepang berkata, "Terima kasih banyak," atau "Aku lapar, makan yuk," langsung viral dan dipenuhi komentar positif dari netizen kedua negara. Mas, strawberry, strawberry, mas. Kacau. Hai. Kore, nani urimasu ka? Strawberry. Strawberry. Kono ichingo wa ikura desu ka? Takai yo. Takai? Ikura. Ikura ga ii? Muryoi desu ka? Dame. Dame, sukashi jame. Ya suku yo, muryoi desu ka? Onegai shimasu. Gak apa-apa. Gak apa-apa? Hai, kono tamagomu muryoi desu ka? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kore mo muryoi desu ka? Gak apa-apa, sang sacho. Sacho, yatte mi? Hai. Anak sang. Kekong shimashu. Kekong. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Are. Watashi ikiyo. Ikuzo. Kotai. Bye-bye. Bye. Kumatana. Taiheng ne watashi. Fenomena ini membawa angin segar dalam hubungan kedua bangsa. Bagi remaja Jepang, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol keakraban lintas budaya. Mereka merasa lebih dekat dengan Indonesia, negara yang mereka kenal sebagai destinasi wisata favorit, penghasil budaya pop unik, dan sahabat di kawasan Asia. Bahkan beberapa perusahaan Jepang mulai melirik tren ini untuk strategi pemasaran. Produk fashion, minuman, hingga aplikasi digital mulai menyelipkan kata-kata bahasa Indonesia di iklan mereka. Hal ini semakin menguatkan citra bahasa Indonesia sebagai gaya gaul baru. Meski demikian, para pengajar bahasa Indonesia mengingatkan agar tren ini tidak berhenti hanya pada penggunaan kata-kata gaul. Kami berharap remaja Jepang yang tertarik juga mau mendalami bahasa Indonesia secara serius, karena bahasa ini memiliki keindahan tata bahasa, kekayaan kosakata, dan nilai budaya yang luar biasa, kata Profesor Haruki.
Di sisi lain, bagi Indonesia sendiri, tren ini adalah kesempatan emas. Semakin banyak orang asing, terutama generasi muda Jepang, yang tertarik dengan bahasa Indonesia, semakin besar pula peluang diplomasi budaya dan kerjasama antar bangsa. Bahasa kerap menjadi jembatan yang menghubungkan manusia lintas negara. Saat ini, bahasa Indonesia sedang naik daun di Jepang, menjadi identitas gaul baru bagi para remaja. Dari kata sederhana seperti keren hingga baper, bahasa Indonesia membuktikan dirinya mampu menembus batas geografis dan menjadi bagian dari tren global. Siapa sangka bahasa yang dahulu hanya dipelajari di ruang akademis, kini hadir di jalanan Shibuya sebagai bahasa gaul yang keren.